ilan nar, bawa ke neraka sudah. Itu yang paling ditakuti, hadis yang paling ditakuti oleh para ahli ilmu. Kedua, ada orang kaya, ada orang dermawan, dikatakan, untuk apa kau infakkan hartamu? Ya Rob, saya infakkan harta saya untuk mendapatkan ampunanmu, untuk mendapatkan kasih sayangmu, untuk mendapatkan kedermawananmu. Saya infakkan harta. Bilang, kadzabta, bohong. Kalau Allah bilang bohong begitu, siapa yang bisa sangkal? Kadzabta, innama anfaqta liqal fulanun karim. Kau berinfak, kau bersedekah agar orang bilang fulan alim. Apalagi sekarang kalau orang-orang bersumbang-sumbang ya di masjid, jangan memang taruh memang nama aku 1 juta saya sumbang nanti itu. Dengan hajinya harus pakai haji ya. Mau kalau tadi disebutkan, mana nih apa nih saya basumbang 1 juta paling banyak, paling cuma 1 juta, banyak lebih banyak tidak ada bilang. Ini cuma 1 juta, dia bilang taruh nama aku 1 juta saya basumbang nanti itu. Innama anfaqta liugal fulanun alim. Kau berinfak agar orang bilang fulan karim, dermawan, masya Allah, baik dia ini. Wa qad qila sudah, kau dapat sudah gelarmu itu. Banyak orang dapat gelar di dunia, la ilaha illallah. Begitu juga terakhir orang yang mati syahid, orang yang berperang. Ya Rob, untuk apa kau berperang kemarin itu pada saat di dunia? Ya Rob, saya berperang litakuna kalimatullahi al-ulya, agar menjadikan kalimatmu ya Allah yang paling tinggi, menjadikan membela agamamu. Sekarang banyak orang berperang berkelahi bismiddin dengan nama agama, padahal baku bagi satu sama lain. Allah Akbar, di sini Allah Akbar, di sini Allah Akbar, Allah Akbar, sama-sama Allah Akbar. Mati syahid gitu. Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Makanya guru-guru kita, terutama manhajnya yang bersambung sama Habib Umar, tidak diperkenankan di zaman ini memusuhi siapapun dari orang Islam. Kenapa? Karena ini adalah fitnah. Fitnah semua. Jadi orang bilang, ayo kita hajar. Hati-hati. Mengingatkan hadis tadi. Karena kalau sudah baku bunuh, kita tidak tahu mana yang benar. Fal qatil wal maqtul finnar. Beda kalau kau mungkin dirampok. Beda kalau kau membela hartamu, beda kalau kau membela kehormatanmu, itu dia kenapa? Man qutila duna malih fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Jadi yang kita jaga ini damu mri'in muslim, darah orang muslim. Sebagaimanapun perbedaan kita dengan orang-orang muslim yang lain, kita tidak pernah dibolehkan untuk membunuh. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram. Masih saja seorang mukmin itu berada di dalam keluasan ampunan Tuhan. Jadi kita ini masih berada di luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Masih berada di bawahnya. Artinya kalau kita berdosa 1 kali 2 kali minta ampun, Allah kasih ampun. Itu artinya hadisnya itu. La yazalu al-muslimu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Selama apa? Selama dia tidak mengeluarkan darah orang muslim. Selama kau tidak bunuh orang, selama kau tidak sakiti orang, selama kau tidak lukai orang, selama itu pun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih ada sama kau. Tapi kalau kau sudah korek orang muslim 1 orang, apalagi 2 orang, 3 orang, apalagi banyak, la ilaha illallah, fitnah, kau fitnah, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Kalau sudah seperti itu, itu yang bahaya. Hilang rahmat Allah, dicabut. Setengah mati dikasih beri jalan taubat. Makanya orang yang biasa membunuh atau apa itu setengah mati. Kecuali dia betul-betul taubatan nasuha. Kecuali Allah pengen dia ingin bertobat. Tapi kalau sudah yang nusib dan memberiin muslim, dia akan pertanggungjawabkan nanti itu. Makanya sampai dikatakan itu,
kita masih berada di dalam keagungan atau keluasan rahmatnya Allah selama kita tidak bakore orang muslim. Nah, itu. Tamam. Jadi gelar pertama itu, orang yang mati syahid Allah bilang kadzab, kau bohong. Innama qatalta liyaqul fulan syuja'. Kau berkelahi atau kau berperang agar dikatakan fulan jago. Kita sekarang masih banyak yang begitu. Berkelahi, saya tumbuh tadi dia. Oh, kira sudah belajar silat saya ini. Jago. Baru 5 jurus dia belajar padahal. Hati-hati yang belajar ya. Jangan kau pakai belajarmu kau tindas teman-teman. Kau tumbuk mukanya. Kalau kau jago pergi masuk MMA sana ini. Aku tumbuk kau di situ, serah. Dapat spesial lawanmu. Jangan kau cari lawan. Ini biasa belajar, cari lawan yang lemah. Itu bodoh namanya itu. Untuk apa kau belajar begitu? Ya belajar begitu semakin tawadhu, semakin menyembunyikan. Bukan, pasang dada dia. Baru 5 jurus. Baru 5 jurus dia pakai. Ya itu. Liqal fulan suja. Karena laki-laki itu begitu, suka dikatakan. Bilang, so jago dia. Sejurus elang dia itu. Sejurus macan tutul, sejurus kera, jadi monyet betul. Tinggal taruh jenggot, tinggal taruh bulu-bulu. Alhamdulillah. Tamam. Jadi jangan begitu. Liqal fulan syuja', berani, hebat, jago berkelahi. Apa kau banggakan? Laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang kuat itu orang yang pandai bergulat. Kau banting habis itu apa kau dapat? Kecuali kau pergi medan perang ke sana, ke Palestina, ke Israel, kau bom bunuh diri, itu syuja' itu syadid. Kau orang muslim kau bantai cuma gara-gara. Innama syadidu alladzi yamlik nafsahu indal ghadab. Syadid, itu syadid. Itu orang kuat, orang yang beringas itu. Menahan. Orang yang selalu menahan amarahnya ketika dia marah. Nah. Dan itu salah satu ciri-ciri orang bertakwa. Yang bisa menahan amarah ketika dia sedang marah. Halim. Al-halim alladzi la yastafizuhul ghadab. Orang yang halim itu sifat kalau orang yang sudah diberikan sifat halim itu orang itu sangat luar biasa. Sifat halim itu susah didapatkan ya. Tapi bisa dipelajari. Karena dikatakan al-ilm as-sabru bit-tasabbur wal hilmu bit-tahallum. Sabar itu cara mendapatkan sabar bagaimana? Dengan pura-pura sabar. Akhirnya jadi sabar dia gitu. Wal hilmu bitahallum. Kau orang pemanas, gampang marah, tapi buat saya orang halim, saya orang lembut. Jadi lembut. Itu pelajaran. Betapa banyak lihat madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan para sahabat yang dulu orang-orang beringas. Orang-orang sangar itu, orang Arab. Sayyidina Umar bin Khattab, raja gulat. Siapa berani dengan Sayyidina Umar? Ada orang pasar berkelahi, paham tuh lagi. Sedih-sedih berkelahi. Tapi ketika masuk Islam, masya Allah, pendidikan Rasulullah, mereka cerna dengan hati, bukan dengan akal toh. Datang orang bodoh, orang awam, bahlul. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kau tidak inna kalam ta'dil. Kau bayangkan, kau Amirul Mukminin depan ini datang orang tidak adil kau. Kalau kita orang ustaz di sini tuh anak-anak pondok begitu, keteu di telinga. Tapi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, kalau kita lihat masa jahiliyahnya ngeri ya, pegulat, berani tuh orangnya. Dia semua hantam, najin dia. Sahabat satu bilang, ya Amirul Mukminin, alam tasma qaulullah khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Langsung diam. Subhanallah. Yaqif 'indal ayah. Berhenti dibacakan ayat. Itu puncak pelajaran keislaman. Di situ peradaban Islam muncul. Itu kekuatan sesungguhnya. Kekuatan seperti ini yang ditakuti orang kafir. Subhanallah. Para sahabat itu yaqifu 'indal ayat. Marah, tapi ketika dibacakan ayat, khudil af, wahai Amirul Mukminin, ambillah maaf. Berikan maaf. Wa amur bil 'urf.
perintahkanlah dengan kebaikan. Wa arid anil jahilin. Sudah berpaling dari orang-orang jahil. Wa inna hadzal rajul minal jahilin. Orang ini dari orang bodoh, jangan kau pedulikan. Diam dia. Subhanallah. Ketika Nabi SAW juga meninggal itu. Yaqif indal ayah. Sayyidina Umar, man qala anna Muhammadan mat qata'tu ra'sa. Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, saya potong kepalanya. Diterima dia. Padahal Nabi sudah meninggal, subhanallah. Saking cintanya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bacakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au kutila inqalabtum ala agabikum. Sadar. Subhanallah. Bagaimana mereka di hadapan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keimanan mereka itu tercantum dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengontrol mereka. Indah kalau orang dikontrol oleh Al-Qur'an, bukan dikontrol oleh hawa nafsunya, bukan dikontrol oleh syaitan, tapi dikontrol oleh firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semua seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yaqif indal Quran. Yang kedua dari hikmah puasa, madrasatun lis-sabr, ya, baru dibahas tadi. Madrasah. Belajar, ini madrasah ini. Jadi orang yang tidak bisa belajar di dalam puasa, maka tidak bisa belajar di apa? Di bulan-bulan lain. Kalau kau berhasil di sini melawan hawa nafsu, melawan ini, insya Allah sudah 11 bulan ke depannya jadi orang baik, tertata hidup. Masuk lagi bulan puasa kedua, meningkat lagi, begitu. Kita jadikan niat sarana di apa ini, sarana puasa ini untuk menjadikan kita semua itu melatih hawa nafsu. Agar setelah bulan puasa kita keluar, kita sudah menjadi orang-orang yang terdidik dengan madrasah puasa. Sabr, madrasah keimanan yang mana melahirkan, lihat sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang itu mereka melawan, kita baca sejarah itu, mereka itu sampai mengejar panglima-panglima perang itu. Orang kufar, panglima-panglimanya Persia, lari dikejar orang-orang muslim yang padahal mereka itu tidak punya peralatan kuat. Orang Islam dulu pergi berperang cuma bawa apa itu? Cuma bawa busur, panah, tidak ada lengkap senjatanya. Sampai memporak-porandakan Romawi, Persia. Akhirnya panglima-panglimanya, kalau tidak salah Heraklius itu, lari sampai minta tolong sama Raja Cina. Kemudian Raja Cina bilang, bagaimana siflana sifatuhum, gambarkan saya bagaimana sampai bisa kau lari. Dia bilang, panglima Persia kau ini lari dengan muslim itu siapa? Tadi kenal orang-orang muslim, siapa itu? Kok bisa kau lari dari dia? Kamu orang ini bangsa terkuat, bangsa Romawi, bangsa yang mempunyai peradaban. Kau bayangkan, yang berkuasa berapa ratusan tahun, Persia, Romawi. Cuma orang dua aja baku kalai terus. Tiada yang bisa menyaingi mereka berdua ini selain kerajaan Cina, ya. Jadi orang heran, siapa yang kejar-kejar kamu ini? Apakah monster bagaimana? Dikejar panglimanya. Itu muslim yang kejar saya. Sampai lari minta tolong sama Raja Cina yang pada saat itu. Akhirnya dikatakan, oh, ini orang-orang muslim ini begini sifat-sifatnya mereka. Mereka itu sangat kompak. Di siang harinya mereka bangun, mereka berpuasa. Di malam harinya mereka membaca Al-Quran. Mereka sholat sampai mereka membaca Al-Quran itu menangis. Mereka membaca Al-Quran kalam Allah. Dan pemimpin mereka sama seperti salah satu dari mereka. Jadi kalau pemimpin mereka duduk di antara mereka, tidak ada yang tahu mana pemimpinnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka dari sisi kulit, dari sisi keturunan, tidak ada. Yang membedakan kepada mereka adalah orang yang paling beriman. Itu yang paling mulia di antara mereka. Oh, Raja Cina mendengar itu, apa jawabannya? Idzan hakadha, kalau begitu, wallah, demi Allah dia bilang, kalau seandainya mereka bilang kami belah laut, mereka akan belah laut. Raja Cina bilang begitu pada saat itu.
Demi Allah, kalau seandainya pasukan tersebut bilang mereka akan belah laut, sungguh mereka pasti bisa membelah laut. Kesaksian orang kafir, bukan orang Islam. Dan kalau seandainya mereka bilang mereka akan belah gunung, mereka akan belah itu gunung. Kesaksiannya. Dan demi Allah, kau meminta pertolongan sama saya tidak bisa apa-apa. Mungkin kalau mereka sudah sampai, saatnya sampai mereka ke sini, kami juga akan menyerah. Akhirnya dia tidak lari ulang ke sini. Raja-raja tadi Persia atau Romawi ini pergi sama Cina, meminta pertolongan cuma dibilang begitu. Akhirnya kabur. Tidak bisa. Kami juga tidak mampu. Kalau begini sifatnya mereka yang kau betul kau bilang ini, sudah. Tidak yang bisa lawan pasukan itu. Sampai begitu. Bagaimana kekuatan mereka? Itu madrasah. Madrasatul Siyam, madrasatul Quran, madrasatul Islam. Kalau kita praktek di zaman sekarang ini, di zaman sekarang yang penuh fitnah ini, kita jadi orang-orang kuat. Itu yang kita praktek. Hanya kita di pondok penerapan, zikir, sholat, ini baca Quran, ilmu, tawadu, tasawuf. Kenapa itu? Untuk membangkitkan keimanan tadi yang telah hilang di umat. So hilang sekarang di umat itu hilang. Makanya Nabi gambarkan kita di akhir zaman itu gutha ka gutha isel. Kayak bui-bui di lautan. Diterjang ombak tapi bisa. Lome orang bilang. Banyak tapi lembe. Karena kenapa? Hilang itu. Madrasahnya Rasulullah hilangkan. Keimanan dalam diri kita semua dicabut itu. Makanya ini para ulama dibangun basis-basis pondok, basis agama untuk apa? Untuk menyeru kembali seperti itu. Tidak akan mati kalau seperti itu, tidak akan mati. Kita tanamkan diri kita sendiri, belajar cara itu. Jangan sampai kau tidak ada. Kau belajar di pondok 1 tahun, 2 tahun belum ada muncul biar sedikit rasa itu. Bagaimana caranya? Nah, orang di luar butuh itu dari kau. Masyarakat di luar itu tidak ada, hilang. Dia butuh dari kita semua. Dari mana dia orang mendapat? Dari anak-anak pondok. Nah, ini makanya kita harus punya bekal. Kita punya bekal sendiri dengan bekalmu dari qiyamul lail, dari witirmu, dari baca Qur'anmu, dari tadarrumu, dari taubatmu kau di sini, dari belajar ilmumu. Makanya itu dirangkum, Habib Umar rangkum jadi 3 itu apa? Al ilmu wasuluk wa da'wah. Dari segi keilmuanmu yang mumpuni kau belajar, dari segi sulukmu, dari segi suluk itu apa? Ibadah, azkar apa? Wirid, kemudian tobat, kemudian ini itu semua suluk. Dakwahmu, kepedulian untuk mengajak orang lain, kepedulian untuk menginginkan kebaikan kepada orang lain, kepedulian itu harus ada 3 itu. Makanya itu orang bilang guru-guru kami bilang, kalau kau terapkan 3 ini di masyarakat ini, tertibnya Habib Umar ini, insya Allah kau sukses dunia akhirat. Dan tidak lihat murid-muridnya Habib Umar. Kemarin kita waktu di Solo itu pertemuan Al-Wafa bi Ahdillah. Al-Wafa, saya bilang Al-Wafa bi Ahdillah itu perkumpulan alumninya Habib Umar. Itu di sana dikasih bicara 4 orang kemarin. Aslinya kan setiap perkumpulan itu pasti membawa laporan-laporan dakwah, laporan-laporan dakwah dari setiap provinsi. Jadi 4 provinsi kemarin, karena banyak provinsi hadir, satu Indonesia hadir. Cuma 4 provinsi yang disuruh bicara. Artinya disuruh bercerita tentang kabar-kabar dakwah di kampung mereka. Salah satu Sulawesi. Sulawesi Tengah saya yang bawa. Sulawesi Tengah saya bicara di situ depan murid-muridnya Habib Umar yang dulu Kudama yang pertama. Dari Madura, ada Jawa Timur, kemudian ada yang dari Papua juga, dari Ambon. Lihat subhanallah, yang ambil pelajarannya apa? Di tempat manapun, seseram apapun tempatnya, sekanibalisme atau apalah terserah kau bilang tempat itu, kalau kau bawa tertibnya Habib Umar, insya Allah itu semua akan membawakan cahaya. Kita dengar kabar kemarin dari Papua, Timika Papua. Timika Papua ini pedalaman. Orang-orang di sana itu sering orang potong-potong dibilang. Cuma masya Allah ada Habib Helmi di sana. Helmi beliau, saya lupa. Beliau ditugaskan, kemudian dia menyampaikan kabar-kabar dakwah di Papua. Masya Allah dia itu. Mereka itu taatnya sama guru, dibuang kemanapun mau.
Kalau beliau bilang oh, Habib Helmi ini masya Allah orang apa? Bukan orangnya orang Palembang kasihan. Kau bayangkan orang Palembang dilempar ke Papua. Kalau kita orang sekarang ada yang mau dikasih begitu. Ya. Tapi patuhnya sama guru lihat. Allah berikan futuh. Orang yang dasarnya orang Papua itu bapotong-potong apa takut. Sekarang masya Allah, sudah banyak majelisnya. Dikumpulkan ibu-ibu, orang tua semua. Mereka sampai mereka cinta dengan dengan Islam. Dari yang keras sampai jadi lembut. Nah, itu pengaruh itu pengaruh taat kepada guru. Ada yang dari Ambon juga Habib Rifki Al-Jufri. Beliau menyampaikan terakhir beliau. Saya pertama kemarin menyampaikan, kemudian ada Gus Khalil dari Madura, dari Jawa Timur, kemudian Habib Helmi itu sama Habib Rifki Al-Jufri. Habib Rifki Al-Jufri itu di Ambon. Di Ambon. Masya Allah saking teguhnya mereka itu sampai dia bisa ambil berkolaborasi, bukan berkolaborasi. Sampingnya dia bisa dapatkan. Padahal itu tempat di situ, tempatnya dia dakwah itu tempat yang dikuasai oleh Nasoro. Uskup. Ada uskup lagi di situ. Kalau uskup itu pendetanya pendeta. Walinya wali begitu. Kalau walinya ada kayak kalau kita orang kan ada ustadznya itu. Kalau itu uskup itu pendetanya pendeta. Sampai mereka rangkul dengan berkahnya lihat. Dengan berkahnya guru sampai mereka bisa rangkul. Sampai uskup itu dikasih lihat videonya dengan beliau, dia bilang Masya Allah, bilang ini kita semua warga Ambon harus cari Islam yang seperti Habib Rifki ini. Dia bilang, kalau bisa kita jaga Habib Rifki. Gitu. Kita jaga. Uskup ini bisanya dia terima. Subhanallah, itu keluar biasaannya manhaj yang dibawa oleh guru-guru kita yang bersanad, yang sampai sama Rasulullah. Itu. Tidak ada fitnah yang timbul. Makanya itulah pentingnya kita ta'alluq, punya keterikatan, bagaimana menjalankan tertib dengan baik. Insya Allah tidak mengko-mengko di sana, di luar. Tidak mengko-mengko. Lihat mereka sukses semua di dalam dakwanya mereka. Nah, itu. Sampai dia baik iklan itu uskup itu dia bilang, mereka ini Habib Rifki punya channel TV Al-Wafa bi Ahdillah. Bagi semua orang Ambon kalau bisa nonton TV itu. Dia suruh nonton TV. Habib Rifki bilang padahal dia tahu ini kajian Islam semua di dalam ini. Sampai uskup begitu. Bagaimana lihat? Itu akhlak. Kalau sudah dibawa, kita sudah bawa akhlak. Dan sebab pelajaran akhlak semua kepada orang-orang, insya Allah semua orang akan terima. Bagaimana cara belajarnya? Di sini kita belajar. Di pondok kita belajar menata diri, menata karakter. Yang tadi keras, yang tadi kesana kemari, yang tadi jadi mustaqim, jadi istiqomah, jadi sabat, jadi walaupun masih sedikit-sedikit. Yang penting kau sabar, dan istiqomah. Insya Allah itu yang akan menolong di luar. Bukan pintarmu, bukan kau jago menghafal, bukan apa, tapi karakter istiqomahmu yang kau bangun di pondok. Jadi bangun karakter baik itu di pondok. Kasih hilang. Jadi mulai sekarang menata diri. Diri dari apa semua? Hilangkan penyakit-penyakit batin, hilangkan penyakit-penyakit hasad, riri, dia, dengki semua. Kemudian perilaku yang tidak baik, perilaku yang menyimpang, kita hilangkan semua agar betul-betul kita ini menjadi orang yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Karena kita harus tak isi dulu biar bisa memberikan orang lain. Karena apa? Faqidu syai'la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu tidak akan bisa memberi. Itu madrasatus sabar. Itu pahalanya itu adalah madrasah sabar. Nah, ini belajar puasa. Belajar madrasah. Dan itu yang bermanfaat di luar. Pelajaran itulah akhlak. Memang pondasinya Nabi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Madrasatun lisabar. Pelajaran untuk madrasah untuk sabar. Wasabru, adapun sabar itu adalah tarwidun nafsi, menenangkan nafsu. Nafsu ini selalu bergejolak, apalagi model-modelnya kita orang begini masih muda, bergejolak nafsu. Pengen ini, pengen itu, saya mau coba ini, saya mau coba itu. Jadi harus tarwid.
Tenangkan, dibawa, dibimbing. Nafsu tidak bisa dimatikan. Kalau nafsu mati, bukan manusia kau. So mati sudah, kalau nafsu mati, tidak bisa nafsu mati. Cuma dia apa? Dibimbing, diperhatikan 24 jam. Karena ada yang bahasut dia. Karena ada yang bahasut terus, setan. Ya walaupun sekarang setan sudah dikunci, sudah belenggu, cuma bekas-bekas bisikannya itu masih terngiang-ngiang di nafsu. Jadi gampang, jadi nafsu itu akan gampang bangkit ketika kita lalai. Sedikit usang begini, itu dibimbing lagi. Kesadaran itulah yang kita pakai membimbing. Itu tarwidun nafs maksudnya. Menyeimbangkan nafsu atau menenangkan itu nafsu yang bergejolak itu nafsu. Kau pemegang kendalinya. Orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mereka yang mampu mengendalikan dunia. Tapi orang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya, sudah tidak bisa, dia budak nafsunya berat. Tarwidun nafs hatta tardha bima yaqdihillah, sampai dia ridha dengan apa yang Allah tentukan. Wa tawakkal alaihi haqqa tawakkulih, dan bertawakal sebenar-benarnya tawakal. Ya, ini. Ilmu hidup di dunia itu gampang ya. Sabar, tawakal. Insyaallah Allah berikan kemudahan. Wa qad warada fil hadits alladzi rawahu Salman, telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, wa huwa syahrus sabri wa sabru thawabuhul jannah. Bulan puasa adalah bulan sabar, dan sabar pahalanya surga. Sudah. Kalau mau dibilang apa pahalanya sabar, Ustaz? Sudah cukup, surga. Terus saya cari yang lain. Banyak yang lain pahalanya sabar, banyak. Cuma yang paling utama itu surga. Kalau kita membaca sejarah tentang kesabarannya para sahabat, Sayyidina Ali itu pernah satu kali anaknya diceritakan itu dalam kitab Akhbar Daulatain disebutkan juga. Ada pembantunya kasih tidak sengaja membawa minuman air panas, kopi atau tela terserah Allah alam. Itu dibawa, jatuh kena anaknya, meninggal. Bayangkan kau jatuh kena anak meninggal. Apa? Oh, sini kau. Kisos. Gantung ya. Mati anak, mati. Meninggal. So takut ini budak kasihan. Ini hamba saya takut. Nah, dia baca ayat. Wal kadhiminal ghaidha. Ya Amirul Mukminin, wal kadhiminal ghaidha. Khalas. Sayyidina Ali bilang apa? Kazamtu ghazi. Sudah. Saya ampun kau. Saya tutup marahku. Dan cukup sampai dia baca lagi. Wal afina anin nas, ya Amirul Mukminin, orang yang memaafkan manusia. Afautu angka. Dia rayu terus dengan Al-Qur'an. Jadi kalau dulu sahabat merayu sahabat pakai apa? Pakai Al-Qur'an. Wal afina anin nas, ya Amirul Mukminin. Masih marah ini. Khalas. Afautu angka. Dan cukup dia tambah lagi. Wallahu yuhibbul musinin, ya Amirul Mukminin. Dia cukup. Wallahu yuhibbul musinin. Akhirnya apa? Khalas. Anta hur li wajhillah. Kau bebas. Membunuh anaknya sengaja, bukan dihukum, bukan dicambuk, bukan di apa? Tidak dimarah, dimaafkan, kemudian dibebaskan. Itu namanya madrasatus sabr. Ada orang bilang, dan sabar ada batasnya enggak? Tidak, sabar tidak ada batasnya. Yang punya batasan itu kita masing-masing. Setiap orang itu ada batasannya. Tapi kalau sabar tidak ada batasannya. Jadi kau bisa tingkatkan kesabaranmu sampai apa? Dia bilang, saya sabar itu ada batasnya juga. Saya bilang, sabar ada batas. Kau itu yang ada sabar batasmu itu terbatas. Itu. Karena itu kurangnya pelatihan diri tentang kesabaran. Wa qad allama, dan telah memberitahukan kepada kita thawabas sabri, pahala sabar, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Cukup saja ini. Apa pahalanya sabar? Yuwaffas sabirun, akan dibayar orang-orang sabar, ajrahum, pahala mereka. Apa pahala mereka? Bighairi hisab. Tiada batas. Tiada batas sabar. Kau sabar, terzolimi sabar. Ini sabar saja. Tapi sampai dalam hati, tunggu di akhirat.
Kalau itu bahaya lagi tuh. Jadi hati-hati dengan orang sabar, bahaya. Karena dia berdendam. Dendamnya tapi di mana? Lebih parah, lebih ngeri dendamnya. Dendamnya di mana? Di akhirat. Tunggu kau di akhirat. Picak kau dipukul malaikat Zambania. Itu dia bilang. Hati-hati. Lebih baik orang yang membalas kau di dunia. Jangan orang yang yang sabar tunggu Allah yang balas. Oh, hati-hati, halas. Maflus, muflis ente. Bangkrut ente. Capek kau ibadah. Hati-hati dengan orang sabar. Wallahu alam bis-shawab. Batabil qabul tamam kullu syukur. Mana masyaallah khairun ulufin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.